Om Swastiastu. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan juga selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang kini tak kunjung berakhir. Di hari yang baik ini, bertepatan pada Tumpek Kandang di Bali, saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter. Nah, sudah jelas dalam judul dari tema pada pembelajaran ini bahwa saya akan membahas tentang apa itu filsafat dan juga apa itu program pendidikan karakter. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah selain untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing mata kuliah filsafat pendidikan, juga sebagai tambahan wawasan bagi teman-teman yang hari ini sedang belajar secara daring tentang pendidikan karakter. Baik, langsung saja pada pembahasan. Nah, jadi pada tema filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter, di sini saya membuat sebuah judul lain yang berjudul filsafat pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan karakter. Nah, apa sih itu filsafat pendidikan dan apa hubungannya dengan pendidikan karakter? Apakah filsafat pendidikan dapat memajukan pendidikan karakter atau sebaliknya? Nah, kita kembali ke pembahasan awal. Jadi diawali dengan apa itu pendidikan karakter. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi siswa, karena jika karakter baik, pasti akan menghasilkan hal yang baik pula. Pendidikan dan juga pendidikan karakter harus ditanamkan kepada siswa atau peserta didik sejak dini, sehingga peserta didik atau siswa mampu untuk membentuk karakternya sendiri agar menjadi siswa yang baik nantinya di lingkungan lembaga. Nah, di masa pandemi ini pasti akan sedikit terkendala dalam usaha untuk memupuk dari pendidikan karakter itu, karena pembelajaran yang tidak efisien dan efektif. Nah, sebelum kita mengarah ke yang lebih dalam lagi, kita harus tahu apa itu pendidikan karakter. Nah, di sini saya kutip dari menurut para ahli yang dikutip dalam laman Universitas Psikologi, bahwa di dalam Kaimudin, dalam jurnal bertajuk Implementasi Pendidikan Karakter dalam kurikulum 2013 yang dibuat pada tahun 2015. Nah, pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Nah, sedikit saya jelaskan di sini bahwa dapat dilihat bahwa pendidikan karakter itu memupuk rasa kepribadian atau watak dari seseorang itu, agar nantinya seseorang itu mampu menjadi manusia. Artinya menjadi manusia itu memiliki rasa-rasa kemanusiaan. Nah, seperti itu, bermoral. Nah, pastinya kalian tahu apa itu moral, kelakuan yang baik, dan juga berakhlak mulia. Nah, itu yang sangat penting, dan pasti ini berefek positif pada konstruksi pada alam dan masyarakat. Pasti jika kita sudah berperilaku yang baik, pasti kita akan dapat reaksi yang baik pula dari masyarakat. Dan jika kita ambil contoh, kita berbaik pada alam, kita menyirami alam, menyemari pohon, memberi pupuk, pasti akan pohon itu memberikan kita suasana yang damai dan juga alam yang lestari. Nah, seperti itu yang dimaknai dengan pendidikan karakter. Nah, jadi dapat juga kita pahami dengan dua kata tersebut, yaitu pendidikan dan karakter. Nah, jika kita lihat dari pengertian pendidikan karakter, pengertian pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia
yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Nah, ada berlanjut ya, pendidikan tersebut kepada para generasi sekarang pasti berlanjut ke generasi yang lainnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan watak kita pasti akan diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita ini adalah seorang yang baik atau seorang yang berkarakter tidak baik. Nah, dapat kita lihat kepada teman-teman kita. Nah, teman-teman sendiri dapat menilai dari karakter teman-teman atau orang-orang di sekitar. Nah, jika kita lihat dari kedua pengertian tersebut, antara pengertian pendidikan dan pengertian karakter, tanpa meninggalkan pengertiannya dari masing-masing, dapat dipahami bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Nah, seperti itulah yang pengertian dari pendidikan karakter. Teman-teman bisa mencari referensi-referensi lainnya di Google ataupun di buku-buku hasil dari para peneliti bahwa apa itu pendidikan karakter, dan sehingga teman-teman bisa merumuskannya sendiri apa itu pendidikan karakter. Nah, di samping pengertiannya tersebut pasti akan ada fungsi dari pendidikan karakter. Nah, pasti akan berfungsi pendidikan karakter tersebut. Dan fungsinya juga sangat bagus, yaitu jika mengacu pada pengertian yang tadi saya bicarakan atau saya terangkan tersebut, pendidikan karakter memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi seseorang agar dapat menjalani kehidupannya dengan bersikap baik. Jadi dengan seorang itu mempelajari apa itu pendidikan karakter dan memupuk pendidikan karakternya sendiri, maka orang tersebut akan memiliki karakter yang baik dalam lingkungan masyarakat dan juga tentunya dalam lingkungan keluarga. Dan dalam lingkup pendidikan formal, pendidikan karakter di sekolah berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, bertangguh, berperilaku baik, dan toleran. Nah, memupuk peserta didik dengan karakter yang baik juga sangat penting di zaman sekarang ini, karena seperti yang sudah terjadi itu banyak sekali siswa yang mungkin menjadi intoleran karena banyaknya mereka menonton video-video yang mengajarkan bahwa hanya satu sisi yang benar, sisi yang itu tidak benar. Nah, hal itu yang menyebabkan karakter dari siswa itu tidak baik jadinya. Nah, lanjut lebih jauh lagi saya mencari apa itu pendidikan karakter di dalam laman serupa.id yang saya cari search di Google. Ada 3 fungsi utama pendidikan karakter di sekolah. Serupa.id ini mengutip buku karangan dari Zubaidi, buku yang berjudul Desain Pendidikan Karakter tahun 2012, yang menyebutkan 3 fungsi pendidikan karakter di sekolah. Nah, di sini ada lagi menyebutkan bahwa ada 3 fungsi karakter pendidikan di sekolah. Nah, ketiga fungsi tersebut adalah yang pertama, 1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Nah, jadi dapat dipahami bahwa fungsi yang pertama ini adalah membentuk rasa kemanusiaan dari siswa tersebut. Dan jika kita lihat di lapangan bahwa sebelum terjadinya pandemi ini, pasti kita menjalani sekolah offline. Kita akan belajar dan kita bertemu pada semua orang, tidak hanya golongan kita saja, tapi akan bertemu dengan ras-ras lainnya atau agama lainnya. Nah, hal tersebut kita harus memupuk siswa agar memiliki rasa memiliki rasa toleran. Mohon maaf. Artinya siswa tersebut dapat menghargai temannya yang berbeda agama dan juga mungkin berbeda ras. Nah, seperti itulah. Dan yang kedua adalah fungsi untuk penguatan dan perbaikan.
Jadi, memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, dan masyarakat secara umum. Nah, di sini pendidikan karakter berperan pada tidak hanya pada peserta didik, tapi juga kepada satuan pendidikan, yaitu bisa saja sekolah ataupun instansi lainnya. Nah, kita lanjut pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Nah, jika kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Nah, kita harapannya kita jangan meniru, kita menerima tapi jangan menjiplak, yaitu jangan mengganti budaya kita sendiri. Kita harus menghargai budaya kita sendiri di samping budaya lain yang masuk ke negara kita. Sehingga budaya yang ada di bangsa kita tidak hilang ditelan oleh zaman dan juga digantikan oleh budaya-budaya asing yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dan sangat tidak cocok dengan karakter bangsa kita. Nah, dan setelah kita mengetahui pengertian pendidikan karakter, juga kita mengetahui fungsinya, sekarang kita mengarah kepada filsafat pendidikan. Nah, ini adalah mata kuliah saya sendiri, yaitu filsafat pendidikan. Nah, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan, secara umum filsafat pendidikan merupakan hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Jadi, pendidikan tersebut filsafat pendidikan itu merupakan hakikat dalam pelaksanaan sebuah pendidikan. Dan jika kita lihat dan kita simpulkan dari tujuan filsafat itu, menurut yang saya cari di Google, Jadi tujuan dari filsafat pendidikan adalah menjadikan seorang sebagai manusia. Apa yang disebut sebagai manusia itu adalah memiliki rasa memiliki rasa persatuan di antara masing-masing manusia, yaitu jika kita bandingkan dengan hal lain seperti binatang, akan tidak seperti manusia. Manusia itu kan dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna di atas dari makhluk ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu, menjadikan seorang sebagai manusia. Lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. Nah, lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri di sini pengertian adalah mendidik diri kita sendiri agar kita berpacu dalam zaman, yaitu kita mampu meningkatkan kualitas diri kita sendiri, tidak monoton itu saja. Kita mampu menggerakkan pikiran kita, memajukan pikiran kita sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari luar. Nah, dari tujuan filsafat pendidikan tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat hubungan antara filsafat pendidikan dengan pendidikan karakter, seperti judul yang saya berikan, yaitu filsafat pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan karakter. Nah, jika kita kaitkan kedua ini, di mana pendidikan karakter untuk memupuk rasa kemanusiaan dari individu atau siswa, filsafat pendidikan adalah menjadikan seseorang menjadi manusia. Jika kita cari hubungannya, kedua pendidikan ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena sama-sama membangun seseorang agar menjadi manusia yang lebih baik, tidak sempurna tapi lebih baik ke depannya, sehingga dapat berfungsi atau bermanfaat bagi masyarakat lainnya dan tidak menjadi jika kita kasarnya sampah masyarakat. Nah, terlihat bahwa di antara kedua pendidikan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan seorang sebagai manusia yang berguna di kedepannya dan juga membangun karakter baik bagi siswa jika di ranah pendidikan. Nah, seperti itu. Baik, demikian materi filsafat pendidikan dan
pendidikan karakter yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau informasi yang saya berikan, saya memohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para sandi. Om Santi Santi Santi.